Bursa perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Selanjutnya, seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita terhubung dengan Head of Investment Reswara Gian Investa Kiswoyo Adijo. Selamat pagi, Mas Kis. Ya, selamat pagi, Mas. Oke, Mas Kis, kita tahu saat ini tengah ada penyebaran corona varian baru dari Afrika Selatan ya, Omicron, dan ini juga menjadi sentimen negatif untuk beberapa bursa seperti Eropa, kemudian regional, dan juga Wall Street. Ini bagaimana dampaknya terhadap IHSG sendiri? Kalau untuk IHSG sebetulnya bukan karena coronanya, saya lebih suka melihat karena memang secara teknikal kita sudah mahal. Jadi kalau kita boleh tahu bahwa kita memang target akhir tahun saya itu hanya 6.800 IHSG. Itu sudah dari awal tahun saya bilang IHSG 6.800 di akhir tahun. Kemarin sempat high 6.750. Memang kalau kita lihat statistiknya November ini istilahnya sudah rentan untuk turun dulu biar Desembernya hijau. Karena ini kalau saya boleh share sedikit. Nah ini kalau kita lihat Desember itu selalu hijau terus, hampir 20 tahun terakhir hanya ada satu merah. Jadi November ini sebetulnya lebih layak untuk merah dulu, biar nanti Desembernya hijau. Itu pertama kalau kita lihat statistik IHSG-nya. Terus juga kalau kita lihat grafiknya IHSG di sini, ini level IHSG itu ada level psikologis yang di bawah itu 6.500, bawahnya lagi adalah level 6.000. Jadi penurunan ini adalah penurunan yang wajar, bisa sampai setelah kalau nembus 6.500 ditembus, itu bisa ke 6.390 dan terakhir harusnya 6.250. Jadi 6.250 ini garis tengah dari 6.500 dan 6.000. Jadi peluang untuk koreksi masih bisa ke arah situ IHSG. Jadi mungkin hari ini hari Senin, besok Selasa juga masih merah, Rabu pagi mungkin masih merah, tapi setelah itu mulai bergerak naik ke atas. Karena setidaknya kalau Senin, Selasa, Rabu pagi sampai Rabu pagi masih merah, setidaknya kan candle-nya agak bawah, sehingga nanti Desember akhir tahun tutupnya bisa hijau candle gitu. Oke, ini jadi lebih ke pergerakan yang memang wajar di akhir November ini ya, Mas Kis. Kemudian untuk sentimen atau sikap The Fed ya yang semakin hawkish begitu. Ini bagaimana? Apakah sudah sehubungan dengan dipercepatnya kenaikan suku bunga? Sebetulnya gini, kenaikan suku bunga itu nanti, jadi artinya kita lagi proses TPKM dulu, jadi ini cetak duitnya dikurangi dulu. Setelah cetak duit dikurangi itu nggak akan langsung dinaikin suku bunga. Setelah cetak angkat itu butuh waktu bisa dapat antara 3 sampai 6 bulan. Setelah itu baru suku bunga akan dinaikkan secara bertahap. Tapi tandanya kalau cetak duit mulai dikurangi, artinya ekonomi Amerika itu sudah mulai membaik. Dan kalau ekonomi Amerika sudah membaik, itu sangat baik sekali untuk seluruh dunia. Jangan lupa Amerika punya proyek anggaran untuk membangun infrastruktur 1,2 triliun US dollar, itu akan memakan komoditi metal begitu banyak. Otomatis ketika ekonomi juga tumbuh, itu memakan barang dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, itu akan ikut terpacu karena akan ada ekspor begitu besar ke negara-negara pemasok Amerika, atau karena kita Amerika kan kecil ya ekspor impornya, tapi kita negara-negara pemasok Amerika itu akan mengambil sebagian bahan baku dari Indonesia, itu akan mendorongkan kita juga. Jadi sepertinya kita harus sikapi dengan sikap positif bahwa ekonomi Amerika akan pulih. Karena apa? Jangan lupa kalau kita lihat China itu penduduknya 5 kali lebih banyak daripada Amerika. Tapi dari sisi konsumsi, ternyata China itu hanya sepertiganya Amerika. Jadi konsumsinya penduduk Amerika itu sangat besar sekali. Nah itu kalau konsumsinya besar, otomatis akan menggerakkan ekonomi Amerika dan seluruh dunia juga secara langsung tarik ke atas. Jadi kita harus lihat dari sisi positifnya. Makanya kalau IHSG sebetulnya trennya ini adalah akhir tahun 6.800, tahun depan mungkin Januari Februari masih bisa sampai 7 ribuan. Karena kita lihat juga pertumbuhan ekonomi Indonesia kayaknya jalan tol udah mulai macet, di mana-mana mall sudah mulai penuh, ya harusnya untuk melambat ekonomi kita jauh lebih baik juga lah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya begitu. Oke, inflasi Amerika juga akan segera dirilis. Seperti apa respon pasar, Mas Kis? Kayaknya respon pasar ya gini, memang kadang-kadang trader dan investor Amerika itu rada-rada sedikit lebay karena mereka terlalu dimanja dengan cetak duit terus-terusan, sehingga ketika inflasinya nanti agak naik, mereka takut lagi bahwa ini akan dipercepat lagi atau cetak duitnya akan dikurangi dalam waktu singkat. Enggak, saya lihat cetak duit itu akan dikurangi tetap bertahap terus, tapi memang ada lebay dari sedikit dari mereka karena kekhawatiran saat mereka bahwa cetak duit dikurangi. Tapi ini setelah itu mereka akan memandang positif juga, oh ya ekonomi kita masih tumbuh. Ada mereka akan kembali positif lagi sih sebetulnya. Karena kita lihat juga Dow Jones, Dow Food-nya saat ini tadi saya lihat masih positif ya. Gitu. Jadi harusnya si arahnya udah nggak takut lagi untuk jangka panjang gitu. Oke, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 4 2021 ini di atas 5% begitu ya. Analisis Anda seperti apa, Mas Kis?
masih bisa dicapai karena jangan lupa bahwa puncak konsumsi Indonesia itu adanya di dua titik. Pertama level tertingginya itu di Lebaran, yang kedua itu di libur Nataru, sehingga nanti kita bulan depan, bulan Desember, di libur Nataru ini itu akan menjadi puncak konsumsi kedua Indonesia, sehingga itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tutup tahun ini biar lebih tinggi daripada tahun kemarin lah, seperti itu. Oke, untuk pasar obligasi domestik bagaimana pergerakannya? Untuk obligasi mungkin akan sideways dulu ya, apalagi dengan ada rencana untuk kenaikan suku bunga The Fed. Tapi sebetulnya atraksi menarik itu sebetulnya di sahamnya, karena ini kita masih akselerasi. Jangan lupa bahwa IHSG itu gambaran 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia, sehingga kalau kita yakin dalam 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih tinggi lagi, akan jauh lebih baik, otomatis IHSG-nya akan terbang duluan gitu loh. Sehingga memang potensi IHSG 6.800 di tahun ini bisa terpenuhi, dan mungkin awal tahun depan bisa langsung ngebut lagi, terbang lagi ke arah 7.000, biarpun ada sebagian orang udah optimis akhir tahun ini 7.000, awal tahun depan 7.200. Cuma kalau saya tetap akhir tahun ini 6.800, 7.000 untuk awal tahun depan, Januari Februari lah. Oke, IHSG akan bergerak di rentang level berapa untuk hari ini, Mas Kis? Untuk hari ini mungkin level psikologis 6.500 itu masih menjadi jagaan dia. Kalau setelah itu level sudah tembus ya, barusan sudah tembus. Kalau sudah tembus ya berarti level bawahnya itu adalah langsung, kalau kita lihat ke chart ini, berarti kalau kita lihat ke chartnya ini berarti sebetulnya bawahnya lagi adalah 6390 ya. 6390 itu range hari ini. Atasnya itu mungkin kita bisa lihat ke arah sini lah. Untuk hari ini bisa sampai 6, kalaupun ngebut mungkin 6.600 ya, gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan membahas saham di mana sejumlah emiten akan membagikan dividen ini ya. Saran Anda untuk para investor yang memburu dividen interim, sama apa yang perlu dicermati? Sebetulnya untuk dividen interim kurang menarik ya, karena jangan lupa ada istilah dividen trap, artinya jadinya bagi dividennya mungkin Rp1.000, tapi setelah itu penurunan harga sahamnya bisa lebih dari 1.000, otomatis itu akan menjadi sia-sia. Jadi sebetulnya saat ini karena kita tahu bahwa akhir tahun ini IHSG akan naik ke 1.800, Januari Februari masih naik ke 7.000, kita harus fokus pada saham-saham blue chip. Ya mungkin kebetulan kalau bisa bagi dividen interim blue chip juga, model kayak Astra Nasional, terus BRI, BBNI, itu sangat menarik. Telkom mungkin kita tunggu koreksi dulu gitu ya. Jadi kalau mau beli saham blue chip lah, jangan fokus ke dividennya, takutnya dividen trap aja sih, seperti itu. Oke, rekomendasinya saham-saham apa saja, Mas Kis? Kalau untuk rekomendasi sambil dicari, jadi kalau ini saya boleh lihat, ini ada Astra Internasional. Di sini Astra Internasional ini menarik banget ya. Jadi kalau ini saya lihat level support terdekat 5.800, inilah yang untuk dibeli. Kalau sampai turun lagi bisa kita beli lagi di 5.500 lah, gitu, 5.500 gitu. Jangan lupa ini laporan keuangan dia harusnya tahun ini jauh lebih baik dibanding dengan tahun kemarin, karena kuartal 3-nya penjualan mobilnya saja itu sudah lebih tinggi daripada total setahun kemarin. Dan Astra Nasional 51% di sektor otomotif. Jadi penjualan mobil yang sudah dipastikan naik, otomatis akan menyokong laporan keuangan dia, sehingga tahun depan laporan keuangannya akan jauh lebih baik daripada tahun ini. Tahun ini pasti jauh lebih baik daripada tahun kemarin gitu. Terus untuk emiten lainnya ada Bank Rakyat Indonesia. Di sini kalau ada level 4.100 ini layak untuk dibeli. Kalau sampai ada turun lagi mungkin 3950. Jadi ini salah satu penggerak IHSG juga yang bobotnya sangat besar ya. Jadi BRI dan BCA itu bobotnya besar. Terus yang keduanya berikutnya adalah saya sarankan juga di BCA. Ini sebenarnya kemarin itu closing kemarin udah dekat support ya, 7.240. Itu boleh dibeli, lalu kalau ada turun lagi beli lagi di level 7.000. Jangan lupa BRI dan BCA ini penggerak IHSG paling besar, jadi masing-masing sekitar 9%, jadi layak dibeli kalau ada koreksi lebih dalam lagi. Selain BRI dan BCA, mungkin yang menarik adalah Bank Negara Indonesia, BBNI. Jadi ini ada support di 6.760, kalau sampai bisa turun lagi juga 6.600. Jadi ini yang menarik. Kalau untuk Telkom sebetulnya mungkin kita harus tunggu ada koreksi dulu ya. Jadi ini kemarin memang dia kemarin nggak koreksi, cuma minggu kemarin, pada saat yang lain turun dia nggak turun. Koreksi pertama mungkin kita bisa layak beli di 3.870. Kalau sampai ada turun lagi di level 3.790 atau 3.800 layak untuk dibeli. Jadi ini memang kita fokus ke arah blue chip dulu lah, menggerakkan IHSG. Karena dalam rangka kita simpen sampai Desember, sampai tahun depan, Januari Februari gitu. Jadi tidak disarankan untuk misalnya melakukan spekulatif buy misalnya begitu, Mas Kis? Spekulatif buy ya mungkin boleh, tapi di saham-saham ini penggerak blue chip. Oke, masih nggak masalah. Turun lagi pun kita tahan aja gitu. Perpanjang time sebulan 2 bulan kita akan naik lagi gitu.
Oke, baik. Terima kasih Mas Kis atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian Head of Investment